warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di salah satu sekolah yang ada di Dusun Nadri, Desa Katekan, Kecamatan Jati, Kabupaten Gerobogan, yaitu Sekolah MI Tarbiyatul Atfal Katekan. Terus di sini kami akan melakukan wawancara mengenai persiapan-persiapan yang akan dilakukan pihak sekolah untuk mempersiapkan new normal yang akan datang. Simak kelanjutannya, ikuti kami dalam melaksanakan wawancara. Kemon. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 24 KKN IK Diri IAIN Kudus ingin melakukan wawancara terhadap Bapak Ali Masudi selaku Kepala Sekolah MI Tarbiyatul Atfal Desa Katekan. Nah, di sini kami dari perwakilan kelompok 24 ingin mengetahui beberapa persiapan-persiapan yang telah dilakukan dari pihak sekolah untuk menghadapi new normal yang akan segera datang. Nah, Pak, di sini ada beberapa poin yang ingin kami ketahui mengenai bagaimana persiapan-persiapan yang telah dilakukan di sekolah ini. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan guru, seperti kesiapan mental atau pelatihan guru hingga kesiapan ikut rapid test menghadapi new normal. Apakah ada persiapan dari segi mental yang dilakukan guru dalam menghadapi new normal yang akan mendatang? Terima kasih. Ini dari adik-adik KPN dari IAIN nih. Terus ini mungkin saya mau menanggapi pertanyaan dari beliau. Intinya persiapan guru untuk menghadapi anak dalam rangka new normal ini, yang jelas ini guru itu dipersiapkan, yaitu kesehatannya. Salah satunya itu kesehatan, itu yang diupayakan itu adalah untuk memberi anak itu istilahnya memberi pelajaran kepada anak sehingga anak itu nanti dalam kondisi istilahnya sehat. Jadi yang dipersiapkan oleh guru itu salah satunya itu adalah tadi ya, mungkin bisa cek di dalam kesehatan, ada surat kesehatan, termasuk itu sudah kerjasama dengan dari puskesmas setempat gitu. Terus kesiapan yang selanjutnya itu mengenai kurikulum. Itu di samping kurikulum itu nanti dalam mendidik anak itu sini ada program kurikulum normal, juga ada kurikulum COVID. Jadi antara kurikulum normal dan kurikulum COVID itu nanti disatukan menjadi kurikulum ini untuk bahan pembelajaran peserta anak didik nanti. Terus adakah kendala
mengenai tadi perubahan kurikulum antara kurikulum yang sekarang dengan kurikulum COVID tersebut terhadap guru Pak. Mengenai intinya kayak kendala yang dialami guru, adakah kendala yang dialami guru dalam melakukan sistem pembelajaran dengan menggunakan kurikulum yang sekarang ini? Ya kayaknya ya sedikit ada istilahnya ada kendala ya, terutama itu kita itu adalah di tingkat usia dini ya, mungkin itu di tingkat istilahnya MI itu anak itu belum tahu sama sekali tentang istilahnya apa ya tetap pembelajaran daring. Jadi untuk menggunakan istilahnya HP Android itu adalah perlu didikan dan bantuan orang tua. Oleh sebab itu khususnya bagi anak yang kecil itu khususnya kelas 1 itu mungkin dari pihak sekolah kami khususnya menugaskan guru yang jelas itu ada istilahnya pendampingan khusus ya. Mungkin itu kendalanya itu pada anak kecil. Berarti nanti seperti proses pembelajaran di kelas menghadapi new normal nanti kan ada peraturan bahwasanya akan berlakukan new normal atau sudah kembali normal, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, dalam menghadapi new normal tersebut, apakah ada perbedaan atau perubahan mengenai strategi dalam pembelajaran di kelas? Untuk menghadapi new normal ya dengan pembelajaran biasa itu tetap ada bedanya. Yang jelas itu kalau pembelajaran biasa itu kurikulum itu diterapkan sejak mungkin 07.00 pulang sampai jam 13. Tapi ini untuk menghadapi new normal ini kurikulumnya itu COVID itu berbeda. Itu setiap mata pelajaran itu mungkin setiap hari itu hanya mencakup hanya 3 mata. Adapun nanti untuk pengaturan anak-anak itu juga tetap berbeda sama dengan pelajaran normal gitu ya. Tetap ada aturan yang berbeda. Yang penting dari pihak sekolah itu kita mentaati protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Berarti di sekolah ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak kesehatan ya Pak? Di sini? Ya kalau di sini itu sejak dulu itu sudah istilahnya ada MOU sama dinas kesehatan, khususnya dari pihak puskesmas terdekat kecamatan Berarti sudah ada. Terus itu sistemnya maksudnya dari dinas kesehatannya itu seperti apa? Per minggu akan mengontrol kesehatan dari para anak atau seperti apa Pak nanti bentuknya? Kalau biasanya itu kalau mengontrol sama anak itu ada mungkin sebelumnya ya ini itu mungkin 2 bulan sekali atau berapa. Tapi kalau seandainya kok ada murid yang istilahnya merasa demam atau panas, kita bisa langsung dibawa ke puskesmas. Salah satunya itu adalah MOU-nya itu adalah bukan puskesmas ke sini, tapi kita bisa istilahnya anak dibawa ke sana. Terus apakah pihak sekolah itu sudah melakukan himbauan Pak mengenai COVID ini dan mengenai persiapan new normal kepada para wali murid siswa, dan bagaimana respon mereka mengenai upaya yang telah dilakukan Pak untuk mendukung proses pembelajaran di era new normal seperti ini? Ini untuk proses istilahnya dari orang tua ya. Kemarin itu sudah sempat mengumpulkan wali murid itu. Wali murid itu sangat antusias dan setuju sekali dengan adanya kegiatan belajar mengajar dalam kegiatan new normal ini. Soalnya anak itu sudah merasa bosan di rumah ya, sudah merasa bosan di rumah
hampir 3 bulan 4 bulan itu kalau di rumah itu disuruh belajar sama orang tua itu banyak yang membangkang dan tidak menerima. Oleh sebab itu pihak orang tua tetap menyerahkan ke sekolahnya, kalau bisa itu sekolahan segera memasukkan kepada anak peserta didiknya. Terus ini yang selanjutnya, pandangan Bapak sendiri mengenai new normal itu seperti apa, Pak? Kalau saya lihat ya, ini ya, kalau kalimat new normal, kalau saya itu kalau ada kata-kata masih ada new-nya, kalau pandangan kita itu ya tetap kita hati-hati. Tapi kalau masyarakat melihat itu kalimat new normal itu, saya kira itu masyarakat itu dikira sudah normal seperti kegiatan-kegiatan yang ada sebelumnya. Padahal new normal itu kan kita adalah apa istilahnya, kita juga hati-hati untuk menghadapi itu. Kita ya dipersilakan protokol tetap kita jaga. Dan ini masyarakat itu sudah tidak apa istilahnya, tidak menghiru, yaitu bahkan itu masyarakat itu dan adanya kata-kata new normal itu ya dikira sudah normal seperti biasa gitu. Terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, Pak, terkait aturan teknis dari sekolah sendiri, bagaimana, apakah ada perubahan seperti bentuk perubahan jam pembelajaran, terus shift pembelajaran nantinya, apakah ada perubahan atau tetap berlangsung 1 minggu seperti biasanya, Pak? Ya, tadi sebetulnya itu sudah sedikit saya singgung, itu kaitannya dengan kurikulum ini ya, pembelajaran. Jadi pembelajaran ini di masa-masa COVID-19 ini, jadi kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum normal ditambah kurikulum COVID ya. Jadi kurikulum normal dan kurikulum COVID itu nanti disatukan menjadi kurikulum yang diajarkan pada saat-saat COVID-19 ini. Jadi itu nanti digabungkan. Ya tetap ada pengurangan ya. Kalau mungkin kurikulum jam-jam yang normal atau biasa itu masuk itu mulai dari jam 7 sampai jam 1, dan di sini tuh ada tambahan lagi ya, boarding itu pulang nyampe jam 2:30. Tapi di masa-masa new normal ini itu kurikulum yang kami pakai itu hanya setiap guru itu mungkin anak itu mendapat pembelajaran 3 mapel ya. Ini You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Nah, untuk mengenai persiapan yang dilakukan pihak sekolah di kelas itu, upayanya untuk mempersiapkan normal seperti apa? ya, ini sebelum kita masuk ini untuk menghadapi new normal, kita itu yang pertama itu sudah disiapkan itu sebelum masuk ada istilahnya penyemprotan ruang kelas, itu sudah saya siapkan alat-alatnya. Terus itu di samping itu penataan bangku itu ada jaraknya, mungkin setiap orang itu bangku itu 1 orang, jadi jaraknya itu 1 meter. Dan anak-anak itu dalam menghadapi nanti new normal itu setiap diberikan pelajaran oleh guru itu harus memakai masker, dan sebelum dia ke sekolah itu dari pihak sekolah juga menyiapkan termogun. Termogun itu adalah untuk mengukur suhu seandainya anak itu suhunya di atas 375 ke atas, itu anak-anak silakan untuk istirahat di rumah. Berarti di sini juga ada fasilitas untuk seperti cuci tangan, terus pemakaian hand sanitizer juga tersedia, Pak? Ada.
Kalau cuci tangan tuh di depan ruangan itu setiap kelas itu ada. Terus untuk sebelum itu nanti guru itu ya juga disiapkan hand sanitizer. Terima kasih Pak. Mengenai waktunya, ya, kami perwakilan dari kelompok 24 minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang sesuai dengan keinginan Bapak. Ya. Terus, kita cukupkan wawancara pada hari ini. Selebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi wawancara selesai. sudah selesai. Nah, kami mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dari kesalahan tutur kata atau yang lainnya. Semoga wawancara tersebut dapat membantu kita dan memberikan motivasi kepada kita ke depannya untuk memikirkan jangka panjang dan protokol kesehatan yang akan digunakan dan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN IKA 2020 kelompok 24 Jaya.